Halo guys, izin memperkenalkan diri. Nama saya Elviana dengan NPM 2075544 dari Akuntansi Perpajakan 3B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apa sih kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut? Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah sistem terpadu yang berisikan tujuan, dasar, sifat fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Dan materi selanjutnya adalah kegunaan kerangka. Kerangka penyusunan biasanya digunakan sebagai pedoman penyusun standar dalam mengembangkan standar di masa mendatang dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar yang telah ada. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan memuat beberapa hal, yaitu yang pertama ada tujuan laporan keuangan, yang kedua ada asumsi dasar, yang ketiga ada karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, dan yang keempat ada unsur laporan keuangan, yang kelima ada pengakuan unsur laporan keuangan, yang keenam ada pengukuran unsur laporan keuangan, dan yang terakhir ada konsep modal serta pemeliharaan modal. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu tujuan laporan keuangan. Menurut kerangka konseptual IFRS, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Asumsi dasar terbagi menjadi dua, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Dasar akrual terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Yang kedua ada transaksi dicatat saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dikeluarkan, dan dilaporkan pada periode laporan keuangan tersebut. Yang ketiga ada laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual, memberikan informasi tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga liabilitas pembayaran kas di masa depan serta daya atau kas yang akan diterima di masa mendatang. Dan kelangsungan usaha terbagi menjadi dua. Yang pertama ada laporan keuangan disusun atas dasar asumsi entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan. Yang kedua ada entitas diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Materi yang ketiga yaitu karakteristik kualitatif. Laporan keuangan berisikan informasi keuangan yang pada hakikatnya adalah informasi kuantitatif. Agar dapat informasi tersebut berguna bagi pemakai informasi tersebut, harus memenuhi karakteristik kualitatif. Dengan karakteristik kualitatif tersebut, informasi kuantitatif dalam laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Menurut PSAK, ada 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Baik, materi selanjutnya ada unsur-unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Unsur yang berkaitan dengan kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Materi selanjutnya ada pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan merupakan proses penentuan apakah suatu pos yang memenuhi definisi unsur dinyatakan laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya ada materi pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk unsur laporan keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Pengukuran terbagi menjadi 4. Yang pertama ada biaya historis,
Yang kedua ada biaya kini. Yang ketiga ada nilai realisasi atau penyelesaian. Dan yang keempat ada nilai kini. Dan materi yang terakhir ada konsep modal dan pemeliharaan modal. Menurut konsep modal keuangan, modal adalah aset bersih atau ekuitas perusahaan. Menurut konsep modal fisik, modal adalah kapasitas produktif perusahaan yang didasarkan pada suatu satuan ukuran kapasitas, misal unit output per hari. Oke, cukup sekian dan terima kasih guys.